Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFCWF Indonesia. Dan pada kali ini kita akan mempelajari proses pembuatan akun Ruiji. Ya, sebetulnya untuk pembuatan akun Ruiji ini sudah pernah dibahas di beberapa video sebelumnya, yaitu proses pembuatan akun melalui website. Ya, jadi Ruiji Cloud itu seperti teman-teman tahu, ya, seperti yang ada di gambar. Ya, jadi Ruiji Cloud itu ada di versi website kayak gini dan juga ada di versi mobile apps-nya atau di handphone berbentuk aplikasi. Teman-teman bisa download di Play Store, bisa download di App Store ataupun di Huawei App Gallery nantinya. Jadi di berbagai platform Ruiji Cloud ini ada untuk memudahkan teman-teman semua dalam memanage, memonitoring ataupun troubleshooting seluruh perangkat yang Ruiji punya. Oke, kita akan mulai untuk proses pembuatan akunnya terlebih dahulu ya. Jadi ini biar teman-teman tuh punya akun semuanya gitu. Biar teman-teman tuh tahu mudahnya punya akun Ruiji ini seperti apa. Tanpa ada bayaran, akunnya itu bisa teman-teman aktifasi secara permanen ya. Dan perangkat yang mau teman-teman konfigurasi di Ruiji Cloud ini juga nantinya bakal tidak terbatas ya. Jadi nggak ada batasannya nanti. Dan saya akan tunjukkan nanti untuk beberapa demo konfigurasi menggunakan aplikasi Ruiji Cloud-nya tersebut. Oke, jadi teman-teman harus punya akunnya terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja untuk buat akun di versi website ya. Yang pertama teman-teman buka dulu aja websitenya yaitu Ruiji Cloud. Ya, otomatis website nanti bakal muncul paling atas atau domainnya kalau teman-teman mau lihat ada cloud-as.ruijinetworks.com. Ini terlalu panjang ya, mungkin kalau teman-teman mau ingat-ingat gitu. Ini terlalu panjang, jadi cukup cari Ruiji Cloud aja di browsernya tersebut. Nah, selanjutnya halaman pertamanya adalah seperti ini. Teman-teman tinggal klik no account aja kalau misalnya belum punya account atau klik login kalau udah ada akunnya. Ya, ada juga forgot password kalau misalnya teman-teman udah punya akun tapi passwordnya itu lupa. Nah, di sini kita akan contohkan kita buat register account. Kita tinggal klik aja. Yang pertama adalah teman-teman wajib pilih negara asalnya sendiri, ya, yaitu Indonesia sebagai contoh. Dan untuk jamnya ini kita bisa ikuti Jakarta, mungkin kalau teman-teman ada di Jakarta ya, atau disesuaikan aja dengan zona waktunya masing-masing. Nah, kenapa harus kita pilih Indonesia? Karena Ruiji Cloud ini tuh punya beberapa server, ya, punya beberapa server cloud yang mana AS ini itu artinya Asia, lalu juga ada EU atau Eropa ya. Jadi kalau teman-teman negaranya di Indonesia, beli barangnya di Indonesia harus pilih negaranya Indonesia karena akan masuk ke dalam cloud AS-nya atau cloud Asianya. Kalau misalnya teman-teman ganti negaranya ke negara Eropa gitu. Nah, otomatis perangkat yang teman-teman beli nantinya nggak akan bisa masuk ke dalam akun Ruiji Cloud kalian semua. Jadi harus dipastikan akun Ruiji Cloud ini sesuai dengan region tempat teman-teman membeli perangkatnya. Nah, itu yang pertama, oke? Kita harus menyiapkan satu akun terlebih dahulu ya untuk pembuatan Ruiji Cloud ini. Ya, jadi harus ada akun kosong yang mau teman-teman buat sebagai akun Ruiji Cloud-nya, email kosong di Gmail ataupun email yang lainnya karena untuk proses verifikasinya ya. Jadi proses verifikasinya ini untuk apa? Untuk membuat akun teman-teman itu permanen ya, atau tidak terbatas dalam 30 hari aja, tapi permanen gitu untuk akunnya. Jadi teman-teman harus buat Gmailnya terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan email yang sudah saya buat ya. Nah, oke, di sini saya akan masukkan untuk email yang sudah saya punya yaitu buat akun Ruiji ya, @gmail.com ya. @gmail.com. Nah, selanjutnya ada password. Passwordnya ini adalah password untuk akun Ruiji yang teman-teman miliki nanti. Ya, jadi bukan untuk password Gmailnya, bukan password emailnya tersebut. Ya, ini teman-teman mau bedain juga bisa atau mau disamain pun juga bisa, nggak ada masalah. Tergantung teman-teman nyamannya seperti apa.
Oke, di sini saya akan buat untuk passwordnya teman-teman harus perhatikan juga ya, ada kombinasi dari angka, lalu juga ada huruf besar, huruf kecil, dan juga ada simbol. Oke, di sini teman-teman nggak boleh pakai spasi untuk password ya. Di sini saya buat dulu untuk contoh password ya. Oke, oke. Nah, selanjutnya ada captcha-nya. Ini teman-teman isi aja captcha-nya sesuai yang muncul di teman-teman masing-masing. Setelah itu kita tinggal klik sign up. Ingat ya, passwordnya itu ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Jadi teman-teman harus ingat passwordnya seperti itu. Kita tinggal klik sign up. Nah, setelah itu ada registration sukses. Kita bisa langsung login ke Ruiji Cloud-nya di website Ruiji Cloud tersebut. Nah, ini udah otomatis login dia. Tetapi apakah akunnya sudah diverifikasi? Akunnya belum diverifikasi karena di sini ada notifikasi. Akun tersebut bakal expire dalam 30 hari ya, atau di sini 29 hari udah mulai terhitung hitungannya. Jadi teman-teman harus verifikasi akunnya di email ya, supaya akunnya tersebut permanen ya. Jadi teman-teman nggak perlu bikin akun ulang kalau misalnya akunnya sudah diverifikasi. Kalau akunnya nggak diverifikasi selama 1 bulan itu bakal dihapus dari sistemnya Ruiji dan harus buat ulang. Oke, jadi kita harus verifikasi terlebih dahulu. Kita buka Gmail di sini. Gmail ya. Kita buka Gmail. Kita tunggu. Nah, di sini ada activate your Ruiji Cloud account. Jadi ada emailnya. Oke. Kita tinggal klik aja emailnya. Di sini ada activate your account. Kita klik activate your account. Nah, lalu di sini ada pengumpulan data dari Ruiji-nya ya. Jadi teman-teman tinggal isi aja. Ini sebetulnya mau diisinya random pun nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa isi sendiri. Di sini sebagai contoh saya adalah pengguna awam ya, atau pengguna secara umum. Kita tinggal isi aja end user. Lalu untuk nomor telepon teman-teman mau isi asli atau mau diisi palsu juga nggak apa-apa. Di sini saya palsukan untuk nomor teleponnya. Oke. Nah, habis itu kita buat namanya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya buat namanya itu hmm, ya, ini nama saya buat. Kita klik agree lalu kita klik submit di sini. Nah, kalau sudah muncul notifikasi congratulation, maka akunnya sudah diaktifasi secara permanen. Jadi teman-teman sesimpel itu buat akun Ruiji Cloud-nya. Benefitnya sangat banyak sekali kalau teman-teman buat akun Ruiji Cloud-nya. Ya ini kita tinggal refresh aja contohnya. Oke, setelah itu notifikasinya akan hilang. Nah, jadi buat dari website itu cukup sesimpel itu aja untuk membuat akun Ruiji Cloud ya. Nah, bagaimana dari handphone? Oke, jadi tutorialnya saya buat lebih lengkap ya pembuatan akunnya dari versi website ataupun dari versi handphone. Nah, untuk versi handphone, teman-teman harus punya aplikasinya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman download dulu aplikasinya tadi yaitu Ruiji Cloud ya atau Ruiji Ri. Teman-teman cari aja di Play Store, di App Store ataupun di Huawei App Gallery ya. Jadi untuk aplikasinya itu gambarnya sebentar. Saya tampilkan lagi yang ada di website biar teman-teman itu sedikit paham ya dengan proses pembuatan akunnya. Nah, ini dia untuk proses pembuatan akunnya. Jadi, teman-teman bisa cari aja untuk aplikasinya Ruiji Cloud atau Ruiji Ri itu di App Store ya, di Play Store ataupun di Huawei App Gallery. Oke. Jadi bisa buat monitoring, bisa buat troubleshooting, bisa buat konfigurasi dan juga ada Ritanya kalau teman-teman butuh asisten teknikal di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Kita contohkan untuk yang dari handphone, teman-teman download aplikasinya lalu masuk ke pojok kanan bawah.
ya di sini ada saya atau ada my kalau pakai bahasa Inggris. Nah, kebetulan karena kita ini belajar teknologi atau belajar dunia networking, kita harus membiasakan diri kita itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, di sini nanti akan saya ganti ke bahasa Inggris karena ini belum login jadi masih pakai bahasa Indonesia. Soal kenapa? Soalnya banyak fitur yang kalau di bahasa Indonesiain atau ditranslate itu jadi aneh bahasanya. Jadi teman-teman harus membiasakan pakai bahasa Inggris. Cuman Ruiji Cloud ini itu emang sudah support untuk bahasa Indonesia dan berbagai macam bahasa negara lainnya. Jadi untuk membantu kemudahan bagi teman-teman semua termasuk bahasa Indonesia itu juga sudah disupport. Tapi lebih baik pakai bahasa Inggris saja. Di sini belum ada ya untuk ganti bahasanya. Kita coba daftar dulu. Kita klik aja nih opsi daftarnya ya, yang di atas. Klik opsi daftar, lalu klik buat akun. Atau kalau tadi teman-teman udah buat akunnya di versi website, teman-teman tinggal masukkan email dan kata sandinya aja. Oh sorry, ini proteksi dari handphone saya. Ya jadi teman-teman bisa masukin email dan kata sandinya aja. Kalau lupa password sama ada fitur lupa password ya atau forget passwordnya. Jangan lupa habis masukin email kata sandi diklik yang saya telah membaca dan setuju. Kalau belum diklik nanti nggak bisa login biasanya kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diklik terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya contohin untuk buat akun dari aplikasi. Ya, di sini kita klik buat akun. Sama juga kayak tadi di website kita masukkan negara Indonesia terlebih dahulu. Emailnya tadi itu saya ada email lagi sudah buat ya. Kalau nggak salah itu emailnya Ruiji buat akun @gmail.com ya. Saya balik aja kata-katanya biar gampang diingat. Nah, di sini kita buat juga kata sandinya itu sama. Huruf besar, huruf kecil, simbol, dan juga angka. Ya, jadi teman-teman buat aja sama seperti yang ada di Ruiji Cloud tadi yang di versi website ya. Di sini saya akan sorry, saya akan matikan dulu ya untuk proteksinya. Lalu saya akan klik OK. Nah, setelah itu dari akunnya, bentar. Nah, oke. Jadi setelah teman-teman register akunnya tersebut ya, masukkan email dan juga password, otomatis bakal langsung login juga sama seperti yang di website. Nah, di sini teman-teman bisa cek emailnya ya, bisa teman-teman cek emailnya apakah sudah ada atau belum dari Ruijinya tersebut. Nah, contohnya kayak gini, ada aktivasi Ruiji Cloud. Kita tinggal aktivasi akun Anda aja di sini, kita klik sama seperti yang di website tadi. Di sini kita geser ke kiri, kita pilih yang pengguna atau end user ya atau orang umum ibaratnya. Lalu untuk nomor teleponnya teman-teman juga bisa isi kayak tadi ya, bisa diisi asli ataupun bisa diisi random itu bebas. Di sini saya isi random aja. Nah, habis itu nama saya isi lagi Ilham Biawan. Setelah setujui, lalu klik kirim. Nah, setelah itu nanti akan ada notifikasi selamat ya atau congratulation kalau bahasa Inggrisnya. Dan kalau udah diverifikasi kita tinggal kembali aja ya, kembali masuk ke dalam Ruiji Cloud-nya tersebut. Nanti ini kita tinggal keluar aja dari aplikasinya. Nah, contohnya saya coba contohin dulu ya. Bentar. Sini saya pakai aplikasi pihak ketiga. Sorry. Ya, aplikasi pihak ketiga saya masuk ke bagian Ruijiri di sini. Oke. Nah, sini sudah hilang untuk notifikasi tersebut. Oke. Nah, buat akunnya sudah selesai. Lalu kita mendapatkan demo project. Oke, jadi nanti demo project ini nanti kita akan lakukan apa? Nanti ada di sesi acara, di akhir acara ada sesinya ya. Kita akan
membahas terkait topik sesuai dengan videonya masing-masing. Oke, jadi untuk video kali ini nanti ada topiknya sendiri, video selanjutnya ada topiknya sendiri, dan untuk video buat akunnya akan selalu saya ulang. Ya, akan selalu saya tambahkan di awal video karena ini untuk pengetahuan teman-teman agar bisa membuat akun Ruijinya sendiri karena masih banyak sekali yang bingung tentang buat akun Ruiji ini bagaimana, yang perlu panduan detailnya bagaimana. Nah, ini kita buatkan video detailnya untuk buat akun dari website ataupun dari mobile apps-nya tersebut. Oke? Oke, jadi ada tipenya RG Wall 1600 Jet Series untuk next gen firewall dari Ruiji ini. Ya, ini untuk fungsinya sebagai security di network kita. Ya, jadi untuk membatasi atau menjaga keamanan dari sisi network kita, ya mau itu akses keluar atau dari akses luar ke dalam network kita. Nah, kenapa kita memerlukan next gen firewall? Ya, karena biasanya ini merupakan beberapa jenis serangan yang terjadi di dunia networking. Ya, ini yang biasanya yang paling umum itu yang pertama ada ransomware, ya, ada ransomware, lalu juga ada mining virus, lalu juga ada website defacement. Website defacement ini biasanya sering terjadi di website pemerintah atau website universitas ya, yang sering terjadi peretasan gitu. Jadi websitenya dirubah-rubah jadi website judul atau jadi website yang lainnya, itu namanya website defacement. Lalu ada juga kebocoran data. Nah, ini contoh eh, virus ya, yaitu ransomware yang mana kalau kita terkena virus ransomware, biasanya si penyerang ini atau si hacker ini akan meminta bayaran untuk menebus data file kita. Ya, kita bisa nggak harus membayar mereka dengan cara install ulang. Tapi bagaimana kalau yang terkena itu server? Server kita biasanya datanya itu penting-penting. Otomatis mau nggak mau kita harus membayar mereka gitu dengan harapan yang sangat kecil mereka mau membalikan data kita atau bahkan mereka malah ingin memeras kita. Nah, jadi sebisa mungkin ya kita jangan sampai bayar mereka. Makanya sebelum kita memiliki firewall, setidaknya kita juga sudah memiliki file backup dari server kita. Jadi kita harus selalu aktif membackup file server kita supaya ketika terjadi kejadian seperti ransomware ini, kita masih punya file backup tersebut. Jadi kita cukup install ulang aja dan masukkan file backup tersebut. Nah, biasanya di tradisional firewall ya kita nggak bisa tuh yang namanya mendeteksi berbagai jenis serangan yang ada di dunia networking, lalu konfigurasinya yang sangat kompleks ya, dan juga banyak keterbatasan di sisi tradisional firewallsnya. Nah, di Ruiji Next Gen Firewall ini beberapa highlight poinnya, highlight feature-nya. Yang pertama kita punya security ya. Kita punya 5 fitur security. Yang pertama ada IPS, Intrusion Prevention System, ada antivirus, threat intelligence, database aplikasi dan juga URL web filtering. Nah, lalu untuk konfigurasinya ya, untuk konfigurasi policy-nya biasanya firewall itu agak rumit ya untuk konfigurasi policy, tetapi di Ruiji sudah dibantu dengan beberapa highlight feature-nya yaitu ada port scanning dan juga traffic learning untuk men-scan seluruh port komunikasi yang terbuka di lokal network kita. Jadi kita bisa tutup tuh port-port yang sering menjadi serangan bagi para hacker tersebut. Lalu juga ada policy simulation. Policy simulation ini kita bisa merubah konfigurasi security policy kita tanpa langsung menerapkannya ke dalam lokal network kita. Jadi kita simulasikan dulu. Jadi efeknya apa kalau misal kita enggak simulasikan? Efeknya ketika kita salah melakukan perubahan policy, maka network kita bisa jadi akan down.
Tapi kalau kita sudah melakukan perubahan policy melalui simulasinya, maka kita tahu nih, kalau kita rubah policy A yang terjadi itu apa pada network kita. Itu nanti bakal terlihat. Ya. Lalu juga bisa support untuk diagnostic tools pastinya untuk kebutuhan maintenance, dan nantinya ya untuk firewallnya ini akan support SD-WAN untuk rilis globalnya. Saat ini baru ada demo firmware ya atau beta firmware yang support SD-WAN, tapi nantinya akan dirilis secara global. Lalu juga sudah support untuk load balancing dan dapat melakukan penambahan port jika portnya itu kurang ya, port fisiknya itu kurang, port Ethernet ya. Support di manage dari cloud, support SON, dan juga untuk cloudnya tersebut bisa di multi tenant. Jadi kalau tim kita ada banyak, kita bisa berikan fitur-fitur atau akses si user ini atau si tim kita ini itu bisa mengakses fitur apa aja. Nah ini videonya ya. Nah, jadi itu tadi videonya terkait Ruiji Firewall yang versi Z5100. Jadi ini kesimpulannya lagi kayak tadi ya. Untuk fitur-fitur ada security fiturnya, lalu tipenya dia itu ada dua. Yang pertama Z5100 ini untuk maksimal concurrent user 1000 user. Yang ini Z3200 maksimal concurrent usernya sekitar 300 user aja. Oke. Nah, untuk yang Z5100 kita bisa lihat ada 8 port 1 gig RJ45 di sini, lalu juga ada 4 port 10 gig SFP dan ada 2 port 1 gig SFP. Di bagian belakang ya nantinya ada power supply ya, penambahan PSU jadi untuk kebutuhan redundansi. Di bagian depannya lagi ada USB 2.0 ya, ini ada 2 slot untuk kebutuhan update firmware aja. Lalu juga di belakangnya ada bagian hard disk ya, hard disk itu 3,5 inci dan di depannya ada 2 extensible slot untuk penambahan port jika merasa kekurangan port Ethernet tersebut. Nah, ini untuk expansion modul slotnya ya bisa kelihatan ada varian 4 Ethernet RJ45 dan 4 SFP port ya. Lalu di belakangnya ada dual PSU dan hard disk expansion. Nah, ini salah tulis ya. Dia harusnya 3,5 inci. Yang mana kalau 2,5 inci ini itu di EG 1510 ya. Jadi ini untuk hard disknya ukuran 3,5 inci, bukan 2,5. Lalu untuk yang AD-nya Z3200, dia ini bentuknya seperti ini, ya lebih kecil. Di sini untuk portnya ada 8 port 1 gig RJ45, 1 port 10 gig SFP dan 1 port 1 gig SFP. Di belakangnya juga ada slot hard disk tetapi tidak ada slot PSU karena dia tidak support untuk redundansi dari sisi PSU-nya. Lalu di depannya juga sama, ada 2 port USB 2.0 untuk firmware update. Nah, untuk topologinya sendiri, router Ruiji bisa support berbagai macam topologi. Yang pertama ada router mode, ya. Di sini router mode si firewall bekerja sebagai gateway juga. Dia langsung terkoneksi ke internet dan langsung terkoneksi ke lokal switch kita. Lalu yang kedua ada transparent mode, yang mana transparent mode ini si firewall bekerja seperti switch
ya. Dia hanya nge-bridging data dari gateway ke dalam lokal switch-nya atau dari lokal switch ke arah gateway-nya tersebut. Dia bakal nge-bridge saja datanya seperti switch. Nah, untuk router mode dan transparent mode dia support sebagai security firewall ya, dia bisa memblokir serangan tersebut. Sedangkan kalau untuk yang bypass mode di sini si firewallnya berada di luar topologi jaringan tersebut ya. Ini fungsinya untuk analyze saja atau untuk menganalisa apakah lokal network kita tersebut kemasukan serangan atau kemasukan virus atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya ada, dia nggak bisa ngeblokir, cuman mendeteksi aja, cuman membuat laporannya aja. Jadi dia nggak bisa memblokir. Yang bisa memblokir itu router dan transparent mode. Nah, ini fungsinya gimana? Fungsinya arah dari gateway ke switch, portnya ini akan dilakukan port mapping ke arah firewall. Jadi trafiknya bakal kebaca di sisi firewallnya tersebut. Oke. Nah, seperti firewall pada umumnya pastinya akan ada lisensi, tetapi di Ruiji lisensinya hanya ada dua. Yang pertama itu ada throughput firewall, ya. Lalu yang kedua itu ada security license. Ya, yang pertama ada performance license dan yang kedua ada security license. Security license ini yang tadi yang IPS, threat intelligence, lalu juga antivirus, lalu juga database aplikasi dan juga database untuk website URL filteringnya. Nah, itu 5 in 1. Jadi cukup satu beli lisensi aja udah mencakup 5 fitur security itu. Nah, untuk performance license ya, jadi di sini throughputnya secara default di Z3200 dia hanya 1 giga. Kita bisa mengupgrade-nya maksimal itu 3 giga. Jadi kita harus beli 2 performance license. Z5100 maksimalnya itu bisa 10 giga, tetapi yang di open hanya 3 giga. Maka kita bisa beli 7 kali performance license. Nah, tenang aja. Untuk performance license ini dia cukup satu kali beli. Jadi nggak ada renewal. Sedangkan kalau yang library license ini dia harus renewal tiap tahun. Oke. Nah, bagaimana kalau perangkatnya rusak? Kalau perangkatnya rusak, semua lisensinya akan ikut nantinya ke perangkat yang baru lagi. Ya, jadi nanti bisa ibaratnya bisa diimport lah, bisa diimport ke dalam perangkat yang barunya lagi. Oke. Nah, ini untuk fitur-fiturnya ya. Kita masuk dari Ruiji-nya sendiri. Ruiji itu bukan baru mengeluarkan firewall, tapi Ruiji sudah mendevelop firewall-nya dari 20 tahun yang lalu. Mulai dari 2003 dia membuat first generation firewall-nya. Lalu firewall yang support IDS dan VPN. Lalu juga next gen firewall yang masih versi beta di 2011 dan di sekarang sudah network plus security solutionnya. Ya, ini untuk yang versi globalnya yaitu baru rilis di tahun 2024 ya kemarin. Oke. Untuk vendor security-nya, Ruiji ini dia bekerja sama dengan Tianmu Security Lab. Yang mana Tianmu Security Lab ini adalah top global dari dunia security vendor. Ya, jadi dia punya database sekitar 10 juta antivirus database dengan akurasi deteksi 99,97%. Oke. Lalu juga dia punya kekuatan untuk IPS-nya itu mencapai 14.000 jenis, berbagai macam jenis tipe serangan dan diklasifikasikan menjadi 90 lebih kategori. Jadi benar-benar top tier lah untuk security vendor yang bekerja sama dengan Ruiji ini. Nah, ini beberapa fitur-fiturnya ya secara umum. Ya, di sini support kayak QoS, lalu juga bisa multi one, lalu juga bisa untuk sebagai port scanning ya, high availability. Jadi dia bisa ada dua bekerja bebarengan, high availability. Lalu juga load balancing dia support dan sebagainya.
Nah, di sini untuk gambaran lagi ya, ini 5 fitur antivirus, 5 fitur security-nya. Yang pertama, untuk antivirus kita punya scan engine, ada quick scan dan juga ada deep scan. Bedanya apa? Quick scan ini lebih ke virus-virus yang secara umum lebih sering muncul. Ya, jadi yang terkenal-terkenal lah ibaratnya yang di-scan. Lalu untuk yang deep scan, ini semua database virusnya bakal di-scanning sama si firewall tersebut. Jadi kalau quick scan ini waktunya sebentar, deep scan ini waktunya agak lama karena semua database-nya bakal di-scanning. Untuk IPS, ya ini untuk mengatasi berbagai macam jenis serangan atau jenis kegiatan yang mencurigakan. Ya, jadi kalau misalnya ada tipe anomali, nanti bakal ada traffic protokolnya atau ada jenis keamanan protokol ya. Nanti kalau misalnya dia terdata, dia itu merupakan anomali di database Tianmu-nya tersebut, maka bakal diprotek dari sisi firewall-nya tersebut. Nah, support juga untuk threat intelligence. Threat intelligence-nya di sini sudah real time ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya ada ancaman itu langsung terdeteksi nantinya. Nah, lalu support untuk database aplikasi dan juga database untuk URL filteringnya. Untuk URL-nya sendiri, Ruiji bekerja dengan Bright Cloud, yang mana Bright Cloud ini memiliki database domain itu sekitar 1 miliar, lalu URL-nya 43 miliar URL yang dimiliki oleh Bright Cloud ini. Dan juga untuk Bright Cloud ini dipakai di beberapa brand besar lainnya, seperti Cisco, Aruba, F5, dan juga Citrix. Nah, tetapi untuk mengakses database 43 miliar itu, kita harus mengkoneksikan perangkat Verola ini ke Ruiji Cloud-nya tersebut. Ya, karena database-nya disimpan di Ruiji Cloud-nya. Kalau di lokal firewall sendiri cuman ada 20 juta URL aja. Karena perangkatnya juga nggak terlalu besar dari sisi memorinya. Oke, jadi harus dikonekkan ke cloud-nya tersebut. Nah, next. Ini untuk konfigurasinya ya. Jadi biasanya kalau kita memiliki firewall, biasanya kita perlu orang yang lebih advance lagi, yaitu orang yang berada di bidang security. Biasanya dia punya sertifikasi terkait antivirus, terkait serangan dan sebagainya. Jadi memang sistemnya itu berbeda lagi untuk security engineer. Nah, tetapi di Ruiji firewall ini kita nggak perlu sampai yang se-advance itu karena dari konfigurasinya pun sudah jauh lebih mudah. Ya, jadi ICT network aja atau orang IT umum pun itu sudah cukup untuk memanage firewall-nya tersebut. Nah, ini beberapa konfigurasi feature yang membantu kita ya dalam membuat policy yang lebih aman di firewall kita. Traffic learning dan port scanning untuk mendeteksi traffic dan port yang terbuka, port komunikasi di dalam lokal network kita. Policy simulation lab untuk membantu kita agar tidak mengganggu real jaringan ya, supaya kita membuat simulasi yang terlebih dahulu ketika kita ingin merubah policy. Ada diagnose center untuk kebutuhan troubleshooting ya. Jadi untuk kebutuhan troubleshooting pun kita dibantu untuk mempermudah lagi nih dari sisi troubleshootingnya. Nah, ini contoh gambaran untuk yang policy manajernya sendiri. Ya, di sini untuk policy manager kita bisa ngelihat trafiknya itu di IP berapa yang mau kita cek, lalu dia mengakses ke port komunikasi berapa. Misalnya kayak port protokol 445, 139, 22 ini merupakan port-port umum biasanya. Dan kalau port umum biasanya sering menjadi target serangan hacker buat diserang. Jadi kalau masih terbuka, biasanya nanti hacker tersebut bakal nge-scanning port ini untuk melakukan serangan. Traffic learning juga sama, dia bisa mengaudit IP ya. Kita pilih IP-nya terlebih dahulu, misalnya seperti IP 149.123 ini. Lalu juga port protokolnya nanti bakal kelihatan dia mengakses ke port komunikasi mana. Have you ever encountered a situation like this? When customer security policy requirements are low, all traffic is permitted. As a result, servers are prone to virus infections.
However, when customers have high security requirements and multiple service systems, it becomes crucial to implement fine-grained security policies for each service port. This means verifying services on ports of hundreds of servers individually. Why not try the intelligent solution provided by Huawei Network's next-generation Z-Series firewall? The port scan function allows you to quickly obtain the internal service IP addresses and ports that are open to the external network. Security policies are generated with one click based on the port scan result. Based on port scan, traffic learning can accurately identify service ports in use, thereby avoiding the risk of intrusion through idle ports. Adjust the policy to enable only port 80 on the server and disable all ports without traffic. Nah, oke. Jadi itu tadi contoh video dari traffic learning. Nah, ini untuk policy simulation lab ya. Jadi kita bisa membuat dunia simulasi terlebih dahulu dalam proses perubahan policy yang kita inginkan. Jadi tidak mengganggu real network sama sekali. Have you ever faced a similar situation? When rolling out new services, engineers often have to work late into the night to adjust firewall policies. With over 100 policies at stake, a single mistake can cause service interruptions. The following day, engineers must continue monitoring service running. With the Huawei Network's next-generation Z-Series firewall, you can efficiently and effortlessly adjust over 100 policies. Let's explore an example. In the figure, we can see more than 100 security policies. How can we swiftly make changes without working overtime? Step 1. Import real policies from the live network into the policy simulation space with one click. Step 2. Add or change policies in the policy simulation space. Step 3. Click Start Simulation and set the simulation duration. Step 4. View differences in policy hit counts between actual execution and simulation, and further optimize the policies that do not meet expectations. Step 5. When all policies in the simulation space meet expectations, simply import them to the live network with one click. This makes staying up late for policy adjustment a thing of past. Oke, kita next. Nah, ini merupakan proses troubleshooting ya, ketika kita menggunakan tradisional firewall yang mana mungkin dari jam 4 pagi sampai jam 6 malam pun itu proses troubleshootingnya belum selesai gitu. Jadi emang step-stepnya tuh dalam konfigurasi firewall itu cukup banyak, apalagi firewall itu masih tradisional. Jadi belum terbantu lah dengan berbagai kemudahannya. Nah, di Ruiji Firewall ini kita sudah support untuk Intelligent Diagnosis Center, yang mana kita punya 4 step untuk melakukan pengecekan atau melakukan troubleshooting, mulai dari traffic bakal dicek, lalu juga konfigurasi dasar, paketnya bakal di-trace, dan yang terakhir bakal nge-trace dari sisi traffic forwardingnya. Jadi semuanya bakal dicek sampai ketahuan problemnya ada di mana. Contohnya kayak gini, paketnya menghilang ketika terkena security policy yang bernama ping. Ya, itu nanti bakal terlihat dari sisi diagnosis centernya. Have you ever faced such problems? Service interruptions and network slowdowns, with difficulties in locating the cause. Traditional troubleshooting is complex and time-consuming, requiring skilled technicians to navigate through 5 steps. Various special troubleshooting tools are required, consuming hours or even days. But now, Huawei Network's Z-Series firewall presents a new solution, the Diagnostic Center, offering a one-stop troubleshooting wizard. With this wizard, for troubleshooting steps can be automatically performed with one click, enabling fault diagnosis within just 1 minute. Just follow these simple steps, access the Diagnostic Center page, set diagnostic parameters, and click Diagnose. Automated diagnosis begins. If an issue is detected, the diagnosis task pauses automatically, displaying the issues and handling suggestions. Step 1. Traffic receiving detection.
If the specified traffic is not detected, firewall faults can be ruled out as the cause. Step 2. Basic configuration detection. Diagnose basic network configuration issues and display them with handling suggestions if any. Click an operation button to go to the corresponding page for troubleshooting. Step 3. Packet tracing and obtaining for analysis. For instance, if packets are intercepted due to firewall security policies or other security mechanisms such as IPS, the cause is directly displayed. Step 4. If the fault remains unresolved, you can download diagnostic records and contact local technical support. Our team will conduct in-depth troubleshooting based on previous troubleshooting data, eliminating the need for repetitive basic troubleshooting. Oke, kita next lagi. Nah, ini untuk konfigurasinya juga bisa support dari Ruiji Cloud ya, yang mana dia support di topologi SON. Lalu juga bisa kita setting dari cloud-nya mulai dari settingan routing, port configuration, security policy, ini semua bisa kita lakukan setting dari Ruiji Cloud-nya. Nah, bisa juga kita scanning dari sisi perangkatnya. Jadi perangkatnya nantinya bakal ada serial number, itu bisa kita scan untuk aktivasi dari mobile device atau dari handphone, ibaratnya dari aplikasi Ruiji Ri, kita bisa membuat proyeknya cukup pakai handphone aja. Lalu untuk lisensinya pun kalau kita udah beli nanti bakal ada QR code, yang mana QR code tersebut bisa kita daftarkan menggunakan mobile apps-nya saja. Jadi nggak perlu kita bawa-bawa laptop atau menggunakan PC terlebih dahulu. Cukup dengan handphone sudah bisa. Ini contoh gambaran konfigurasinya ya, konfigurasi dasar menggunakan Ruiji Cloud. Karena kalau yang mau advance config-nya itu kita harus masuk ke lokal firewall-nya. Nah, masuk ke lokal firewall-nya di Ruiji Cloud kita bisa melakukan tunneling. Ya, nanti untuk tunnelingnya sendiri mungkin teman-teman sudah biasa pakai ya, yaitu eWeb ya, atau elektronik webnya tersebut. Jadi nanti bisa diakses dari Ruiji Cloud, mau dari luar atau dari manapun itu tanpa memerlukan IP public static dan juga VPN. Jadi kita bisa melakukan tunneling dari sisi Ruiji Cloud-nya secara gratis dan mudah. Nah, kalau dari sisi Ruiji Cloud sendiri konfigurasinya cukup mudah atau cukup basic ya. Di sini untuk settingan port, untuk membuat port tersebut mau dijadikan port WAN atau port LAN. Lalu juga ada routing untuk membuat static routing. Lalu untuk security policy manager-nya juga bisa kita buat dari sisi Ruiji Cloud-nya, tapi mungkin ada banyak fitur lainnya yang kita tidak bisa akses dari Ruiji Cloud-nya. Jadi kita harus mengakses dari lokal perangkatnya tersebut. Nah, nantinya juga untuk dari sisi routernya sendiri, untuk dari sisi firewall-nya sendiri itu akan support SD-WAN. Ya, jadi untuk SD-WAN-nya sendiri nanti sama seperti router lainnya. Dia support 3 topologi, ada hub and spoke, mesh, sama custom. Dan juga nanti bakal termonitoring. Sebetulnya untuk dari firewall sendiri di beta firmware itu sudah support untuk SD-WAN. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan terkait firewall-nya tersebut ingin dikoneksikan langsung dengan SD-WAN tanpa routernya Ri, maka teman-teman bisa menghubungi tempat pembeliannya aja atau bisa juga langsung kontak ke AFC ya, karena AFC termasuk salah satu distributor resmi dari Ruiji di Jakarta. Oke. Nah, kita bisa melakukan monitoring dari sisi SD-WAN-nya nanti di Ruiji Cloud juga sama. Jadi cukup satu domain aja yaitu Ruiji Cloud ya. Semuanya bisa kita akses di situ. Oke. Nah, untuk SD-WAN-nya namanya itu AnyLink ya. Slogannya itu Connect Anywhere dan juga Anytime. Nah, di sini untuk battle card ya antara Ruiji Z3200 dengan versi throughput 1 GB, 2 GB dan juga 3 GB dengan brand dari Forti. Ada 60F dan juga 80F di seri 1 GB throughput dan 2 GB throughput. Ini perbandingan dengan spesifikasi yang mirip-mirip. Nah, lalu ini untuk
battle card dari sisi Z5100 mulai dari throughput 3 GB sampai yang 10 GB. Nah, kebetulan dari Ruiji sendiri di sini baru masuk ke lini produk firewall menengah ke bawah. Jadi belum ada yang jumlah usernya itu bisa sampai 1000 lebih. Beda seperti brand besar kayak Forti, Sophos, Palo Alto yang sudah sampai ada yang puluhan ribu. Kalau di Ruiji sendiri baru yang 1000 aja untuk maksimal concurrent usernya tersebut. Jadi masih menengah ke bawah dia untuk lini marketnya. Nah, ini untuk model benchmarknya ya. Jadi teman-teman bisa dapat info juga nih, dapat pengetahuan juga terkait perbandingannya sama apa sih dengan brand lainnya gitu. Jadi kalau misalnya customernya nanti perlu perangkat firewall, dia mau bandingin dengan brand dari Forti tapi harganya kemahalan mungkin. Nah, itu bisa juga diberikan opsi dari Ruiji-nya dengan tipe dan spesifikasi throughput yang setara gitu. Oke, ya ini bisa dijadikan acuan. Nah, ini untuk battle card lagi ya, untuk yang Z3200 bisa juga di teman-teman screenshot. Lalu juga untuk yang Z5100 ya, ini dengan Sophos, dengan Sangfor. Ini teman-teman juga bisa screenshot aja. Nah, ini untuk deskripsi produk dari seluruh tipe firewall RWG ya, maupun lisensi. Nah, di sini untuk yang firewallnya ada Z3200 dan juga ada Z5100. Lalu ada hard disk 1 tera dari RWG-nya. Nah, untuk hard disknya ini teman-teman juga bisa pakai hard disk brand lain, tapi dengan syarat sudah diformat ke extension 3 atau format Linux lah ibaratnya, dengan ext3 untuk formatnya. Jadi nanti baru kebaca di sisi firewallnya Ruiji. Kalau misalnya pakai hard disk Ruiji itu nggak perlu teman-teman format lagi karena defaultnya sudah ext3. Nah, untuk lisensi di sini ada dua ya seperti tadi. Yang pertama ada security license ya, yang 5 in 1, ada IPS, antivirus, database aplikasi, database URL, dan juga TI, real time trade intelligence. Nah, lalu juga untuk yang lisensi throughputnya di sini ada performance license berdasarkan 1 GB setiap license-nya. Jadi kalau teman-teman butuh sampai 7 kali untuk kenaikannya di tipe Z5100, maka teman-teman harus membeli 7 license throughputnya ini. Oke? Nah, diingatkan lagi sekali lagi untuk yang license ini itu cukup 1 kali beli sudah permanen ya, tanpa renewal. Kalau yang security ini harus di renewal setiap 1 tahun sekali. Jadi jangka waktunya 1 tahun. Nah, ini untuk gambaran pemilihan produk dari sisi firewallnya ya. Kalau masih di bawah 300 user bisa pakai Z3200. Kalau misal sudah 1000 user bisa sampai Z5000, bisa pakai Z5100. Ini contoh success case dari Hong Kong ya. Ini karena Ruiji dari China, dia ngambil salah satu success case dari Hong Kong. Di sini untuk eh, SI-nya itu namanya Tritech ya. Di sini dia menilai dari berbagai macam fitur seperti port scanning, traffic learning, simulation, policy, dan juga diagnose centernya itu cukup mempermudah dia dalam memanage perangkat firewallnya tersebut. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini salah satu yang sudah memakai dan membolehkan dijadikan sebagai data ya untuk terkait firewallnya ini. Itu ada Sekolah Tinggi Pariwisata, ini ada di Jogja, namanya AMTA untuk sekolahnya. Lalu dia menggunakan Z5100 di sini untuk firewallnya bisa terlihat Z5100. Untuk concurrent usernya sendiri ada 800 user, tetapi total usernya ini ada 2000 user ya. Jadi selama concurrent user atau user yang aktif secara bersamaan masih di bawah 1000, itu masih bisa dihandle oleh firewallnya ini. Oke. Nah, ini beberapa industri lain ya yang sudah menggunakan perangkat firewallnya juga. Ya, ini ada food industry, hospitality, education, dan juga healthcare. Jadi sudah cukup banyak sebenarnya di luar maupun di Indonesia. Tetapi yang masuk dari datanya cuman beberapa aja. Nah, terus ini untuk roadmap-nya sendiri. Jadi ke depannya nanti juga bakal
support berbagai macam jenis feature tambahan. Yang sekarang itu sudah support SD1, ya nantinya ini ada beberapa berbagai macam fitur tambahan lagi dari sisi firewall-nya tersebut. Nah, oke. Jadi untuk materi Ruiji Next Gen Firewall-nya sudah selesai. Nah, ini untuk teman-teman nantinya akan saya infokan kembali untuk absensinya ya, karena kita akan mengadakan hands on atau mengadakan demo konfigurasi dari sisi lokal aplikasi Ruiji Ri. Jadi nanti teman-teman bakal mendapatkan demo project ketika sudah melakukan absensi dan kita bisa melakukan demo konfigurasi di sana. Oke, kalau teman-teman sudah melakukan scan kode QR yang kita tampilkan tadi, ya atau di sini akan saya tampilkan lagi ya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, teman-teman bisa scan kode QR-nya menggunakan fitur scan di aplikasi Ruiji Ri-nya, yaitu ada di pojok kiri atas ya. Jadi teman-teman bisa scan di sini, tinggal klik aja lalu arahin ke arah kamera atau kode QR yang muncul di layarnya tersebut. Nah, kalau sudah di-scan, ya ini aplikasinya agak sedikit bug ya. Nah, kalau sudah di-scan, pastinya teman-teman akan mendapatkan satu demo project. Ya, contohnya kayak gini, ada SME General Demo. Teman-teman tinggal masuk aja. Kita akan melakukan demo konfigurasi menggunakan demo project yang didapatkan oleh Ruiji. Nah, jadi untuk demo project ini adalah project virtual atau perangkatnya itu perangkat virtual yang mana perangkat virtual ini bisa kita otak-atik sesuka hati kita. Ya, kita bisa coba-coba semua fitur yang ada di Ruiji Cloud aplikasi maupun di Ruiji Cloud yang versi website untuk mengetes atau untuk mempelajari konfigurasi fitur ini itu bagaimana loh. Fitur A ini seperti apa konfigurasinya, fitur B seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari menggunakan demo project. Oke, untuk di aplikasi kita akan mencoba dua fitur ya. Setelah teman-teman scan kode QR-nya, pastikan di-scan dulu ya, karena untuk mendapatkan demo project teman-teman bisa scan kode QR-nya tersebut. Nah, untuk demo project ini masa aktifnya dalam waktu 4 jam aja ya. Setahu saya 4 jam, 3 atau 4 jam nanti dia bakal hilang. Nah, nanti kalau sudah hilang teman-teman bisa buat manual. Caranya nanti akan saya tunjukkan di akhir demo konfigurasi menggunakan project yang sudah ada. Oke, jadi teman-teman yang pertama kita akan demokan terkait fitur Wireless Intelligent Optimization atau WIO. Yang mana WIO ini itu bisa kita gunakan untuk memperbagus, untuk memperbaiki ataupun untuk mengoptimalkan channel frekuensi dari masing-masing akses point yang kita miliki. Jadi, kalau kita memasang banyak akses point, entah itu di rumah, di kantor, ataupun di sekolahan, kita harus melakukan adjustment atau melakukan penyesuaian terhadap channel frekuensi dari masing-masing akses point tersebut. Supaya apa? Supaya tidak saling tabrakan atau supaya tidak interferensi. Kalau interferensi kasusnya seperti apa? Kasusnya banyak user yang connect tetapi nggak dapat IP, atau banyak user yang bisa connect dapat IP tetapi nggak dapat internet, atau sinyalnya tersebut tidak bagus. Mungkin kalau teman-teman awam kita satuannya pakai bar kayak cuman dapat 3 bar atau 2 bar padahal akses poinnya tidak terlalu jauh, ataupun bisa juga dari kecepatannya yang menurun drastis. Ya mungkin kita punya bandwidth itu 100 mega ketika di speed test cuma dapat 20 mega atau 30 mega. Itu menandakan banyaknya interferensi di sekitar area tersebut atau di zona tersebut. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Oke? Nah, di sini kita akan melakukan WIO tersebut atau Wireless Intelligent Optimalisasi tersebut
melalui fitur yang ada di tab basic. Ya, teman-teman tinggal tarik aja ya, kayak gini ke atas, ditarik, ditekan, tarik ke atas lalu masuk ke yang namanya AI Wi-Fi Optimization di tab skenario. Ya, atau di tab skenario ini mungkin teman-teman nanti bakal berbeda-beda ya kalau nggak dipilih secara bawaan. Jadi teman-teman harus klik yang bagian office-nya ini dulu nih, atau mungkin namanya ada yang hotel, ada yang home dan sebagainya. Kalau mau sama kita ganti dulu ke yang office ya. Kita tinggal klik dulu ke yang office di sini. Kalau sudah yang office, kita tinggal klik OK, nanti template-nya bakal sama semua, template fiturnya ya, atau lokasi fitur-fiturnya itu sama semua kayak gini. Nah, teman-teman masuk ke bagian AI Wi-Fi Optimization. Ya, di sini kita tinggal klik aja sekali. Di sini teman-teman nantinya bisa melakukan adjustment atau penyesuaian channel frekuensi dari masing-masing akses point secara otomatis ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita masih pakai brand tradisional, kita masih ganti satu persatu akses point yang mana itu cukup melelahkan. Kalau jumlah akses pointnya itu lebih dari 10 ataupun bahkan 20 sampai 30 akses point. Kita bakal makan waktu yang lama sekali. Di sini sudah disediakan AI oleh Ruiji Cloud ya. Ini cukup satu kali klik aja untuk adjust atau menyesuaikan seluruh channel frekuensi yang ada di akses point Ruiji. Ya, ingat ini untuk akses pointnya Ruiji ya. Jadi kalau teman-teman di lokasi tersebut ada dari brand lain ya otomatis nggak bakal bisa auto dari Ruiji Cloud gitu karena masing-masing brand punya fiturnya tersendiri, punya software manajemennya tersendiri. Nggak bisa kita pakai Ruiji Cloud untuk memanage perangkat dari brand lainnya. Itu nggak bisa. Oke, kita tinggal klik aja untuk optimize now di sini. Di sini ada dua mode. Ada yang quick, ada yang deep. Yang quick dia bakal nge-scan secara otomatis ya tanpa ada penyesuaian tambahan. Kalau yang deep kita bisa atur yang mana AP-nya tersebut yang mau kita adjust ini siapa? AP yang mana? Ini bisa kita atur, tapi nggak usah kita contohkan untuk pengaturan AP-nya ya. Tetapi kalau misalnya mau kita atur AP mana yang mau kita adjust, tinggal diklik aja dan kita klik OK. Ini nggak usah, kita default aja semuanya kita terapin, kita penyesuaian. Yang kedua itu ada mode advance. Nah, di sini teman-teman bisa atur channel width dari frekuensinya ya yang pertama dan juga channel dari frekuensi tersebut. Jadi untuk frekuensi itu punya yang namanya parent channel, ada juga yang bukan parent channel. Parent channel contohnya di channel 2,4 GHz ada 1, 6 dan 11. Ya, ini ada parent channel. Mungkin nanti kita akan bahas terkait materi channel frekuensi ini lebih detail lagi ya. Kenapa kalau di 2,4 ini kita harus pilih 1, 6, 11? Kenapa enggak 2 sampai 5 atau 7 sampai 10 sampai 13 gitu? Kenapa enggak itu? Nanti ada pembahasannya ya. Atau singkatnya kalau kita pilih secara regulasi ya 1611 ini adalah channel yang tidak akan saling bertabrakan dengan channel 2, 3 sampai 5 ataupun 7 sampai 10 dan 12 sampai 13. Jadi dia nggak akan tabrakan satu sama lain. Ibaratnya di sini ada celahnya nih biar channel tersebut tidak saling bertabrakan. Nah, makanya kita pilih 1611 untuk yang 2,4 GHz dan untuk yang 5 GHz teman-teman harus perhatikan bahwa di Indonesia enggak semua channel itu perangkatnya support ya. Jadi bukan perangkat akses pointnya yang enggak support tapi perangkat handphone ataupun laptop atau printer ataupun CCTV yang enggak support channel di luar regulasi Indonesia karena dari masing-masing pabrik sudah diinjek softwarenya, sudah dimasukkan software supaya pembatasan regulasi mengikuti regulasi di Indonesia. Nah, 5 GHz regulasi Indonesianya adalah channel 149 sampai channel 161.
Di luar channel 149 sampai 161, banyak perangkat yang nggak akan bisa connect ke 5 GHz. Jadi teman-teman, ibaratnya udah beli akses poinnya Ruiji mahal-mahal, tapi nanti kasusnya dapat speednya giliran di speed test itu cuma 20 mega, padahal bandwidthnya itu internetnya bisa 200 mega. Nah, kasusnya handphonenya tersebut atau laptopnya tersebut bisa jadi cuman connect ke 2,4 GHz. Karena 5 GHz-nya channelnya belum kita atur. Nah, jadi tadi kan di awal saya bilang ada dua mode. Yang pertama ada quick, yang kedua ada yang deep scan. Nah, yang quick kita nggak bisa atur channel seperti ini. Yang deep kita bisa atur channel seperti ini. Makanya ini sangat penting sekali. Oke? 149 sampai 161 kita tinggal klik OK. Roaming sensitivity nanti akan di-adjust juga, transmit power, lalu package ini semuanya bakal di-adjust dari Ruiji Cloud-nya secara otomatis. Cukup tinggal kita klik save dan kita klik start lalu klik OK. Lalu kita tunggu proses adjustment-nya yang secara otomatis yang mudah itu dikerjakan oleh Ruiji Cloud-nya. Kita nggak perlu capek-capek mikir lagi. Kita cukup tinggal bikin copy aja ya. Lalu kita tinggalin perangkat tersebut di adjustment secara otomatis. Nah, ini kita biasanya bisa atur priority access point mana yang harus sering di sering dilakukan penyesuaian dan mana yang jarang dilakukan penyesuaian ya. Jadi ini ada prioritasnya. Jadi bakal diprioritasin akses point mana yang harus tanpa interferensi atau yang interferensinya ini paling kecil. Ada juga beberapa akses point ya, ya udahlah interferensi dikit-dikit mah nggak apa-apa gitu. Interferensinya sedang nggak apa-apa. Nah, itu bisa kita prioritasin. Tapi karena ini demo project, teman-teman bisa skip aja langsung ya, atau kita tunggu aja sampai dia ke skip sendiri di sini. Nah, kalau misalnya udah di skip, dari AI-nya bakal menghitung seluruh data yang sudah dideteksi oleh perangkat akses point tersebut. Ya, jadi data usernya, kualitas usernya, connect-nya bagus atau enggak, transmit usernya apakah besar atau kecil, itu semuanya bakal dikumpulkan datanya dalam beberapa hari terakhir dan dilakukan calculate atau dilakukan perhitungan dari AI-nya tersebut. Channel mana yang paling optimal, roaming sensitivitas yang paling optimal berapa, dan power yang paling optimal itu berapa. Nah, kalau sudah selesai, di sini ada contoh gambarannya yang tadinya interferensi banget ya. Ini sudah di-adjust 20% lebih baik dari eksternal interferensi. Maksudnya apa? Maksudnya interferensi yang dihasilkan di luar perangkat akses point atau non 802.11 protokol ya. Ataupun untuk neckbore interference ini adalah interferensi yang dihasilkan oleh akses point lainnya, brand lainnya, ataupun sesama akses point Ruiji di sekitar. Dan juga kualitas roamingnya sudah 30% jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, di bagian bawah teman-teman bakalan bisa ngelihat ya dari akses pointnya before after ya, before channel 52 dirubah menjadi channel 157 ya, yang mana channel 52 ini nggak bakalan bisa connect untuk perangkat di Indonesia. Kalau channel 157 itu pasti bisa karena masih masuk di range regulasi Indonesia dari 149 sampai 161 untuk range-nya. Warna hijau itu artinya power transmit, warna kuning artinya roaming sensitivity. Kenapa dirubah power transmit yang tadinya gede jadi kecil? Nah, karena untuk menghindari interferensi. Jadi biasanya kalau kita pasang akses point di bangunan kantor, itu biasanya per ruangan ada yang kita tambahin akses point tiap ruangan. Jadi misal kita punya 5 ruangan, 5-5-nya kita kasih akses point. Nah, biasanya sinyalnya itu dia saling memakan satu sama lain atau sinyalnya saling tabrakan satu sama lain. Makanya kita kecilin powernya, kita kecilin antena powernya tersebut supaya tidak terlalu luas coverage dari akses point tersebut.
Kalau coverage yang nggak luas, otomatis mereka tidak saling tabrakan. Nah, ini contohnya kalau kita pakai WIO untuk mengoptimalkan banyak akses poin sekaligus dengan sangat amat mudah, cukup beberapa kali klik aja dan sudah selesai. Yang pertama adalah WIO. Kalau sudah selesai, teman-teman mau lihat historinya atau riwayatnya bisa ke pojok kanan atas di sini, ya, ada recordnya. Atau kalau sudah nggak mau lihat lagi, kita tinggal kembali aja ke bagian skenario lagi seperti ini. Fitur kedua adalah AI diagnostik. AI diagnostik ini kalau kita klik, nantinya dia membantu kita dalam proses troubleshooting mulai dari sisi dari sisi WAN atau kualitas internet egress, dari sisi wired ataupun sisi wireless connection dan device health-nya. Ya, dari CPU, memori dan sebagainya. Ini semua bakal di troubleshooting oleh AI-nya Ruiji. Jadi kita nggak perlu capek-capek, kita troubleshooting manual, kita masuk ke satu-satu device yang ngecek-ngecek itu nggak usah. Ini sudah dibantu oleh Ruiji, cukup satu kali klik aja, kita klik start kayak gini. Nah, setelah kita klik start, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti bakal ada nih, dia itu problemnya lagi di mana gitu. Nanti bakal kelihatan. Ini sebagai contoh aja, nanti saya gambarkan detailsnya. Ya, ini kita tunggu dulu proses AI diagnostiknya sampai selesai. Mungkin beberapa detik ya, karena ini demo project. Kalau misalnya di project asli biasanya beberapa menit dia baru selesai. Nah, di sini ada dua problem. Yang pertama ada session limit, yang kedua ada interferensi. Lagi-lagi ini karena demo project, jadi tadi kita udah adjustment channel, yang mana kalau udah di adjustment channel otomatis interferensinya bakal minim ya, atau bakal tidak ada ya, atau sangat dikit sekali lah, bukan nggak ada sih, interferensi pasti tetap ada tetapi dikit gitu. Nah, ini karena demo project jadi dia tetap muncul interferensi. Nah, di sini kita lihat mungkin dari session limit ya. Kita misalnya klik di sini bakal kelihatan sessionnya tersebut nanti dari tanggal berapa ya, atau di waktu kapan, di jam berapa. Nah, kalau sessionnya tembus melebihi batas si perangkat routernya, otomatis internetnya bisa nge-freeze atau internetnya bisa macet sebentaran. Ya, jadi internetnya bakal mati sebentar karena perangkat routernya overload ibarat ya. Nah, session itu apa? Session itu adalah proses koneksi dari sisi user, dari handphone, laptop, ataupun CCTV ataupun printer itu connect ke dalam internet. Misal kayak handphone membuka YouTube. Nah, handphone membuka YouTube, otomatis handphone berkomunikasi dengan servernya YouTube. Server YouTube ada berapa biji? Misalnya ada 5 biji, otomatis dalam satu saat handphone tersebut membuat 5 session secara bersamaan dengan mengakses ke YouTube. Nah, di sini dengan contohnya ada 3000 session ya batasnya. Ini mungkin untuk tipe router yang paling kecil ya. Nantinya bakal dikasih saran solution ya dari Ruiji ini seperti apa. Solutionnya adalah setiap perangkat harus kita limitasi maksimal 500 session aja supaya nggak ada perangkat yang boros banget gitu. Kayak oh dia sering browsing-browsing, lalu sering main sosmed tetapi aplikasinya itu nggak di-close. Kalau aplikasinya nggak di-close, otomatis sessionnya tetap berjalan. Nah, ibaratnya kita harus nge-close chat-nya atau kita hapus chat-nya dari handphone kita baru sessionnya tersebut bisa terputus atau terhapus. Kalau masih berjalan di latar belakang biasanya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu, nah itu tetap terhitung tuh sessionnya secara latar belakang. Otomatis saran dari Ruiji adalah melimit sessionnya tersebut. Ya, oke. Jadi ini contoh untuk AI diagnostik. Jadi itu ada dua fitur yang bisa kita coba untuk demo ya. Yang pertama ada WIO, yang kedua ada AI diagnostik. Nah, untuk tiap video itu mungkin demo konfigurasinya sama aja ya nanti ke depannya. Tetapi teman-teman diharapkan bisa ikutin demo konfigurasi tersebut supaya mendapatkan demo projectnya. Nah, yang pertama itu bisa dapat demo projectnya, lalu juga bisa terhitung di dalam sistem Ruiji kalau akun teman-teman ini tuh aktif gitu ya. Jadi nanti bakal ada sistem perhitungannya supaya
akun teman-teman ini terlihat aktif, jadi nggak mungkin kalau nantinya ada training dan sebagainya bisa diundang gitu dari Ruijinya tersebut. Oke. Nah, kalau teman-teman mau coba berbagai macam fitur lainnya, tinggal masuk ke tab basic ya di sini. Tab basic juga banyak fiturnya masing-masing. Lalu ada tab advance juga di sini. Teman-teman bisa tinggal klik-klik aja, coba-coba aja sendiri karena ini projectnya virtual atau perangkatnya perangkat virtual, perangkat bohongan. Mungkin kalau teman-teman dulu belajar nyeting Cisco pakai Cisco Packet Tracer ya kurang lebih seperti itulah. Kalau Cisco Packet Tracer mungkin kebanyakan kita pakai command line-nya, kalau di sini kita pakai GUI-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya untuk demo konfigurasi pada video kali ini. Oke?